Terima kasih adik-adik kita yang satu lagu yang saya masih ingat lagi waktu saya sekolah rendah. Kalau pandanglah burung-burung itu baru tuh. Yang iCast tuh itu yang saya masih ingat lagi sejak saya masih sekolah rendah. Saya harap media mungkin boleh show ini presentation kita untuk sahabat ini. Anak-anak, kita berdoa dan kita semua kita berdoa sebelum kita mulai. Pay attention. Come let us pray. Segala kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Hamba-Mu ini yang banyak sekali kelemahan dan kekurangan ini. Bapa, saya minta ini supaya kuatkan hamba ini. Apabila hamba ini gelisah, tapi Engkau gunakan pakai menjadi alat-alat-Mu untuk menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, inilah doa dan permintaan kami. Dalam nama Yesus, amin. Seperti yang dikatakan oleh MIT Marissa, bahwa tema kita itu telah sekali lagi dipilih untuk bulan ini. Jesus knows, He take care of you. Atau Yesus tahu, Dia tahu kita, Dia sangat mengalami berat kepada kita semua. Kamu, kita semua. Adakah Tuhan itu ada soalan di sini. Kita lihat bersama. Persoalan di sini di dalam slide kita. Apakah atau adakah Yesus Dia mengambil berat tentang perkara yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita? Soalan pertama. Kedua, adakah Dia peduli apabila kita sakit? Soalan kedua. Yang tadi pertama, ini kedua. Ketiga, adakah Dia peduli? Adakah Dia peduli apabila kita terluka? Adakah Dia peduli ketika kita bersedih? Dan ini adalah soalan yang mungkin kita ajukan apabila kita mengalami masa-masa sukar dalam hidup kita. Pernahkah kamu terpikir ini? Sebentar yuk. Pernahkah kita mengatakan ini? Saya minta maaf. Saya ada katakan kepada lembaga gereja dan beberapa orang bahwa saya mengalami kesedihan yang sangat teruk. Pertanyaan di sini dalam diri saya, adakah Tuhan itu sangat peduli sama saya? Dalam tema ini adalah membuatkan saya tertanya-tanya dalam hidup saya. Apakah Tuhan itu sangat peduli kepada saya? Rupanya ada satu kisah. Seorang pendeta atau seorang reverend yang bernama Frank.
Dia pendeta Metodis, dia bukan pendeta gereja Seventh Adventist. Tetapi saya suka dia punya kisah dia. Penulis lagu, dia seorang ceria dan dia dikenali sebagai Sunshine Minister. Inilah. Kemudian next. Kemudian ada seorang sahabat pendeta yang bernama Austin. Dia gambarkan dia punya sahabat dia seperti ini. Ini pengakuan dia. Pengakuan Austin ini kepada pendeta. Dia katakan seperti ini. Dia seorang yang optimis, rohani, kawan yang baik kepada kanak-kanak perwatakannya yang bercahaya matahari, menarik. Dia bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi semua orang. Tapi di sebalik keceriaan pendeta ini, kadangkala dia menghadapi beberapa masa sukar dalam hidupnya. Dia seorang pendeta, dia boleh saja begitu. Tapi sebaliknya, ada saja yang dia hadapi, masalah pribadi dalam hidup dia. Tapi dia tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu ada di sisi dia. Next. Jadi walaupun nama panggilan Reverend Greg ini menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, pendeta itu juga tahu sakit hati dan ujian rohani yang dia hadapi. Walaupun kesukaran dan kesedihan khususnya yang tidak diketahui, pada suatu ketika dalam hidupnya dia bergulut dengan kemurungan, dan pendeta ini yang dikenali sebagai Sunshine Minister, ramai yang kenal ini karena wajahnya selalu gembira, ceria. Tapi di sebaliknya ada pergumulan di dalam hidup si pendeta ini. Jadi di tengah-tengah ketidakberdayaan dan kesengsaraannya, ini pendeta dia berpaling kepada Kristus satu-satunya yang benar-benar hanya Tuhan yang betul-betul memahami perasaan ini pendeta. Semasa musim yang teruk dalam hidupnya, pendeta ini dia renungkan kata-kata nyanyian ini. What a friend we have in Jesus. Atau biasa yang kita tahu lagu ini, Yesus sahabat terindah, yang kita pernah nyanyi. Semasa dia membaca kata daripada ini tulisan ini, kebenaran dan penghiburan tentang Yesus sebagai sahabat, dia atau Yesus itu sangat mengambil berat tentang kesediaan kita. Beban pendeta itu seolah dia berputus asa dan telah terangkat sebab dia digalakkan oleh lirik yang dia telah baca. Dan dia apabila dia buka Alkitab, dia menemukan 1 Petrus 5 ayat 7 dia kata dalam Alkitab, dan dia membaca seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena dia mengambil berat tentang kamu. Ini yang dia baca. Jadi apabila dia membaca firman itu, seolah-olah itu firman Tuhan itu menguatkan hati pendeta ini, dan dia membangkitkan semangat beliau untuk menulis lagu sendiri untuk mengisytiharkan penjagaan Tuhan dalam masa yang
sukar. Kamu tahu apa yang kamu tahu apa lagu yang dia tulis? Seperti kita semua sudah tahu. Adakah Yesus ingat aku? Dance Jesus Cares. Penulis lagu ini itulah Pastor Frank. Dia adalah penulis lagu Adakah Yesus Ingat Aku. Dan lagu ini lagu ini menjadi inspirasi dalam hidup dia juga kepada semua orang. Dan lagu ini ada maksud dan kenapa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Jadi daripada pelajaran yang kita lihat di depan, kita mesti ingat bahwa Yesus dia sentiasa mengambil berat kepada kita. Yesus mengambil berat tentang keadaan kita. Dia tahu kita bersedih. Dia mau membantu kita agar kita berasa lebih baik. Kadang-kadang kita mungkin berasa seperti tiada siapa yang mengambil berat tentang kita. Tapi Yesus dia sentiasa mengambil berat. Kamu, semua kita, termasuk saya sendiri. Dia sentiasa ada mendengar doa kita dan dia hiburkan kita apabila kita dalam keadaan sedih. Apalagi Yesus bukan saja dia mengambil berat tentang perasaan kita, tetapi dia juga mengambil berat tentang keadaan kita. Dan apabila kita membuat kesilapan atau melakukan perkara yang salah, dia mau membantu kita belajar daripada kesilapan kita dan menjadi orang yang lebih baik. Kita sentiasa berpaling kepada Yesus Kristus. Dan apabila kita memerlukan bimbingan atau pengampunan, apalagi ketika kita dalam kerisauan, kebimbangan, ketakutan, ketekanan dalam hidup kita, kita tidak boleh lupa bahwa Yesus sandaran kita yang sesungguhnya. Amin. Kita mungkin letih, kita terus-menerus sedih, selalu saja kita tertekan, seolah-olah kita mau putus asa. Tetapi firman Tuhan ini dalam Matius 11 ayat 28, kalau kita penat, Yesus dia memanggil kita untuk datang kepada Dia. Dan Yesus berkata ataupun dia mengatakan kepada kita, kalau kita merasa hidup kita sangat berat, Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat, aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu, dia bilang. Jadi jangan biarkan terus-menerus selalu saja tertekan atau ada masalah yang kita hadapi. Kalau Yesus mengatakan ini, mari kita sambut undangan daripada Yesus, karena Yesus itulah satu-satunya, Dia saja yang boleh paham keadaan kita. Dia saja, hanya Dia. Sebab itu kita tidak boleh lupa ini. Ingat, masa kamu kecil, Dia pelihara kamu, Dia menjaga kamu, melindungi kamu. Macam manapun semua rintangan atau cabaran kamu hadapi, kamu tidak akan lupa ini, bahwa Yesus ada di sisi kamu. Tapi
Kadang kita manusia pun kita boleh lupa siapa yang selalu menjaga, memelihara kita, mempeduli kita. Kita tidak boleh lupa ini. Yesus Kristus, dialah yang selalu ada di sisi kita. Baik dari sejak kita kecil, belia, sampai kita tua pun, Yesus tetap yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh itu, jangan biarkan kita diam saja. Kalaupun kita ada masalah dalam hidup kita, nyatakan itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat-sangat peduli kepada kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Meskipun kita menghadapi masa-masa yang sukar pun dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia tidak pernah pun meninggalkan kita. Dan sudah jelas Alkitab pun sudah ada dalam tercatat bahwa itu merupakan janji kepada kita semua. Dan yang terakhir, meskipun kita menghadapi masa-masa yang sukar, kesedihan, kebimbangan kita, kerisauan kita, kekhawatiran kita, putus asa, kita coba untuk memikir hal yang ada di depan kita. Saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak menganggap bahwa aku sudah berjaya memenangi hadiah itu, tetapi satu perkara aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Saya ingin tutup pelajaran kita ini seperti yang saya ulangkan tadi, bahwa saya mengalami kesedihan yang sangat teruk. Soalan yang membuatkan saya menjadi ragu-ragu dan selalu saja ingin bertanya, apakah Tuhan mengambil berat kepada saya? Saya menangis dan saya menangis setiap hari. Tetapi saya coba mengambil keputusan untuk berpuasa dalam 3 hari. Sementara saya berpuasa 3 hari, saya belajar firman Tuhan dan berdoa. Dan setelah selesai 3 hari saya berpuasa itu, saya mendapat bahwa Tuhan ada di sisi saya. Roh Kudus menguatkan saya. Dan saya percaya Tuhan sangat peduli. Macam manapun hitam pun dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah pun meninggalkan saya, apalagi kita semua. Jadi sementara kita hidup di dalam dunia ini yang pernah berdosa, Tuhan tidak lupa sama kita ini. Tuhan tidak pernah pun meninggalkan kita. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Dia ada di sisi kita. Jangan kita lupa ini. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita ini, jangan kita lupa. Jadi sementara kita menjalani dalam kehidupan kita, mari kita terus memandang Dia meskipun
apapun perkara yang kita hadapi, penat pun yang kita hadapi, lelah pun yang kita hadapi, Yesus, Dia tidak pernah jauh dari kamu dan tidak pernah pun meninggalkan kamu, apalagi melupakan kita. Bila kamu pulang nanti, ingat-ingat, coba kamu ingat macam mana Tuhan Yesus menolong kamu saat kamu menghadapi masa-masa yang sulit, yang sukar bagi kamu. Coba kamu ingat, bayangkan. Dan bila kamu pikir itu tandanya bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Dia peduli sama kamu. Dia tidak pernah pun melupakan kamu, sebab kamu dan saya sendiri adalah milik Dia. Inilah pelajaran yang saya mau sampaikan. Teruskan berdoa dan jangan pernah pun berhenti berdoa. Teruskan membaca firman Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, meskipun kita tidak nampak pun, tetapi kita boleh rasakan bahwa kehadiran Tuhan itu, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita semua berdiri dan mari kita nyanyi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Dia menyanggupi apa yang kita inginkan, kita luahkan. Tuhan sanggup melakukannya untuk kita.
Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan juga penyayang, kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa, sangat gelap dalam hidup kami, seolah-olah kami tidak layak di hadapan Bapa. Tetapi Yesus, Dia telah mati untuk kami dan menebus kami daripada dosa kami. Dan Dia tetap sayang kepada kami, peduli kepada kami, tidak pernah pun meninggal kami, tidak pernah pun melupakan kami, karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak habis-habisnya berharap dan menanti kepulangan seperti cerita anak yang hilang. Meskipun hidup anak yang sangat gelap dalam kehidupannya, Bapa yang penuh kasih, tangannya terbuka menyambut anak yang malang. Dia menerimanya dan memeluknya karena dia sangat tahu bahwa anak ini kembali kepada Bapa. Kami juga seperti itu ya Bapa. Bapa di surga, kehidupan kami setiap hari ada saja masalah dalam kehidupan kami. Seolah-olah kami putus asa, kami lemah, seolah kehidupan rohani kami kurang. Tuhan, kami berterima kasih karena Yesus sentiasa menerima kami dan mau kami datang kepada Dia, bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kepada kami semua. Ingatkan kami dan sedarkan kami apabila kami berdoa setiap hari, setiap masa, setiap jam, dan mengingat Engkau dan mempelajari Tuhan. Tuhan makin lama makin ada bersama dengan kami, dan kekuatan dari surga seolah-olah kami merasa dikuatkan dan tidak pernah pun menyerah meskipun kami menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Terima kasih karena Yesus yang sentiasa memahami perasaan dan keadaan kami, yang sentiasa menolong kami. Tuhan, apabila kami bersuara di tempat ini, terima kasih karena malaikat Bapa akan sentiasa bersama dengan kami, pulang ke tempat kami, kediaman masing-masing, dan jaga kami dan lindungi kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan harapan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.